Kul kita hari ini, Shalom Bapak Ibu semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik dan bahagia ya. Kita hari ini, saya sebagai host akan menjadi pemandu ya untuk acara hari ini. Ini adalah Kul untuk yang caper edisi terakhir di tahun ini. Bulan depan kita sudah libur, jadi nanti mungkin kita akan lanjut lagi di tahun depan ya, jadi bulan Januari. Jadi ini adalah edisi caper yang terakhir, dan untuk memasuki tahun 2024, kita kepingin tahu nih Bapak Ibu, ada apa sih nanti di depan kira-kira gitu ya, kalau menurut prediksi para ahli. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam acara, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, anak-anak-Mu yang dengan setia mencari Engkau, fellowship bersama-sama dengan teman-teman seiman untuk saling menguatkan, saling menjaga, dan kami yakin dan percaya bahwa komunitas ini adalah komunitas yang datangnya dari Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk komunitas ini Tuhan, komunitas Kul di GBIDS, yang walaupun kami tetap melakukannya melalui online, tapi semua orang merasa memiliki kebutuhan untuk saling bertemu setiap hari Rabu. Dan hari ini kami mau belajar tentang apa yang akan terjadi di 2024 menurut prediksi dari ekonomi, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa masa depan kami semuanya ada di dalam tangan-Mu. Apapun yang akan terjadi dengan perekonomian makro maupun mikro Tuhan, kami tetap aman di dalam tangan Tuhan. Setiap kebutuhan yang kami butuhkan untuk tahun depan Tuhan sediakan, dan kami yakin dan percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna di atas kami. Tapi untuk kami mengetahui, kami mau belajar hari ini Tuhan, dan biarlah Engkau mau mengurapi kami, memberkati kami agar kami bisa mendapatkan pesan-pesan yang harus kami jalankan di tahun depan Tuhan, karena kami tahu bahwa kami juga harus berhikmat dalam mengelola keuangan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Malam hari ini mau berdoa untuk Kak Rosdiana Tuhan yang akan membawakan materi untuk malam hari ini. Tuhan, Engkau memberikan hikmat yang daripada-Mu saja Tuhan, agar bisa menyampaikan segala sesuatunya dan membuat kami bisa belajar untuk mempersiapkan itu di tahun 2024. Juga untuk semua yang hadir Tuhan, Kau mau memberkati, berikan setiap pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami semua Tuhan, agar kami bisa belajar sesuatu dari materi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, malam hari ini kita akan kita akan mendengarkan narasumbernya itu adalah Kak Rosdiana ya. Kalau dari profilnya di sini Kak Rosdiana adalah pengajar ekonomi bisnis. Wes. Berarti kan kalau pengajar itu udah dapat bocoran ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mesti benar-benar dengerin nih kira-kira di tahun 2024 itu mau ada apa aja sih itu. Jadi tidak berlama-lama, saya persilahkan untuk Kak Rosdiana untuk menyampaikan prolog ya tentang materi hari ini. Silakan Kak Rosdiana. Oke, Shalom, selamat malam. Suara saya terdengar? Oke, terima kasih Kak Litani dan terima kasih juga Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir. Jadi, seperti tadi Kak Litani mengatakan, saya itu mengajar ekonomi bisnis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi pemahaman mungkin yang mungkin kira-kira saya akan berusaha dengan bahasa yang sederhana, seperti apa kira-kira perekonomian kita di tahun 2023, kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, dan kira-kira seperti apa perekonomian Indonesia di tahun 2024 nanti. Prolog dan materinya langsung saja ya Kak Litani ya. Langsung aja Kak.
Ya, saya minta tolong nanti 5 menit sebelum waktu saya habis langsung saja dibilang gitu ya. Baik, Mungkin chatnya nanti saya tidak baca gitu ya. baik. Eh, Bapak dan Ibu teman-teman semua, hmm, di tahun 2023 ini sampai tahun depan kita akan menghadapi situasi perekonomian yang berdasarkan apa yang kita lihat terjadi selama setahun ini mungkin tidak akan berbeda. Jadi antara 2023 dan 2024 itu tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan atau perbedaan yang drastis gitu ya. Kecuali ya, mohon maaf teman-teman, Bapak dan Ibu semua, saya berbicara dari aspek informasi dan pengetahuan gitu ya. Namun semua akan dikendalikan oleh Tuhan. Kecuali gitu ya, ada eskalasi perang yang lebih berat dari yang kita lihat sekarang. Kemudian ada eskalasi perang inovasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang membuat mereka semakin berkompetisi secara ekonomi, yang kadang-kadang nanti itu mengorbankan beberapa kepentingan-kepentingan ekonomi baik Amerika Serikat maupun Tiongkok. Kita belum masuk ke materi, tapi saya mau menceritakan dulu sedikit mengapa kalau Tiongkok, China ya, dan Amerika Serikat itu mengalami keributan secara ekonomi, maka perekonomian dunia itu terdampak. Sederhananya, karena Amerika Serikat ditambah Tiongkok, kalau dijumlahkan kira-kira aktivitas atau kontribusi perekonomian mereka kepada perekonomian dunia itu kurang lebih di atas 20% sampai kepada 26%. Jadi kalau dua negara ini kacau secara politik, maka akan terdampak secara ekonomi kepada kedua negara ini dan juga negara-negara yang punya hubungan ekonomi dengan mereka. Nah, jadi kita selalu ingin mendoakan tidak terjadi geopolitik dan yang berdampak kepada perekonomian antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Karena secara ekonomi, secara inovasi, dua negara ini sedang bersaing kuat. Dulu mungkin orang atau kita atau pelaku ekonomi itu sedikit anggap remeh kepada Tiongkok, tapi sekarang itu Tiongkok sudah mau menyalip Amerika Serikat, dan ini yang ditakutkan oleh Amerika Serikat. Kira-kira itu intronya gitu ya. Jadi kita harapkan perdamaian di jalur Gaza, perdamaian antara Amerika Serikat dan Tiongkok, perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Rusia dan Ukraina sudah terbukti bahwa ketika mereka mulai perang, itu membuat negara-negara Eropa menderita. Dalam bahasa ekonomi, Bapak dan Ibu, menderita itu salah satu tandanya adalah inflasi yang sangat tinggi. Inflasi itu artinya naiknya harga barang-barang karena orang nggak mampu beli. Kenapa nggak mampu beli? Karena barangnya nggak ada. Jadi sepertinya nilai uangnya tidak ada. Karena apa Rusia dan Ukraina perang lalu terdampak kepada dunia, terutama kawasan Eropa? Rusia itu supply 40% energi untuk kawasan Eropa. Jadi ketika ada perang, Rusia diembargo, kemudian pengiriman gas dan energi ke kawasan Eropa yang 40% itu terganggu, maka biaya produksi mau membuat apapun di kawasan Eropa, negara-negara itu, biaya produksinya naik tajam. Sebaliknya, Ukraina ini pemasok bahan pangan berbasis biji-bijian antara lain gandum ke banyak negara. Ketika dia dibom, terganggu produksinya, di Laut Hitam itu di blokade di stop gitu, tidak boleh ekspor. Kawasan Afrika terganggu, banyak negara yang impor bahan pangan dari Ukraina karena Ukraina ini negara yang ekspornya itu bahan pangan. Jadi ini yang membuat perekonomian dunia itu terganggu kalau ada perang di antara dua negara seperti Ukraina yang ekspornya bahan pangan, seperti Rusia yang ekspornya energi. Itu yang membuat kekacauan saat ini selain kekacauan politik pada tingkat internasional. Nah, sekarang kita masuk ke perekonomian Indonesia ya. Slide saya terlihat Kak Lita? Ya, baik. Langsung ya Bapak dan Ibu. Jadi begini, setiap tahun pemerintah kita itu selalu menyusun yang namanya rencana
kerja secara ekonomi. Sederhananya ini dikatakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro. Jadi misalkan ya, untuk tahun 2024, rencana kerja secara ekonominya itu sudah harus disetujui oleh DPR MPR Oktober 2023, itu siklusnya. Nah, rencana kerja ekonomi itu disusun dalam sebuah buku namanya APBN. Jadi di APBN itu ada berapa pendapatan negara, ada berapa belanja negara, bagaimana pendapatan dan belanja ini bisa dicapai, dicapainya itu dengan beberapa asumsi-asumsi ekonomi makro ini. Contohnya sederhananya begini, misalkan ya, di 2023 asumsi dasar ekonomi makro itu pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi kita itu bisa sampai akhir Desember ini 5,3%. Nah ini disusunnya tahun lalu, Oktober 2022 disetujui DPR MPR, lalu inilah yang harus dikerjakan oleh pemerintah. APBN digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran atau asumsi dasar ekonomi makro ini. Nanti kita lihat apakah benar kita sudah sampai kepada 5,3%. Nilai tukar rupiah, maksudnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Mohon maaf kalau kita bicara ekonomi memang angka-angka ya, saya usahakan dengan sederhana menyampaikannya. Nih, kurs kita itu sebenarnya dipatok 14.750. Tetapi dalam bulan-bulan ini sudah tembus dari 15.000. Nah ini yang repotnya perekonomian kita. Harga minyak itu per barel itu 90 barel 90 US dollar per barel. Ini masih bisa gitu ya, karena sekarang antara 92, 90 dan lain-lain. Nah, mengapa harga minyak itu selalu menjadi sesuatu yang dikaitkan dengan perekonomian Indonesia? Ada satu, Bapak dan Ibu. Kalau dulu Indonesia dikenal sebagai banyak raja minyak dari Medan atau kita pengekspor minyak, mulai tahun 2004 kita malah sudah impor. Jadi minyak kita sudah habis, kita sekarang harus beli. Makanya kalau beli dari luar negeri, begitu rupiah itu nilainya turun, itu bebannya berat kepada APBN. Makanya kalau pemerintah, mohon maaf ya, harus menurunkan subsidi, maksudnya kita harus mau supaya BBM yang kita beli itu tidak disubsidi lagi atau dikurangi subsidinya, itu maksudnya supaya APBN itu ketolong gitu. Karena minyak kita itu sudah kita beli pakai dolar gitu ya. Lalu kita lihat inflasi ini sederhananya kecenderungan tren naiknya harga-harga gitu ya. Kemudian tingkat suku bunga dan kemudian produksi minyak kita per barel setiap hari. Nah, kira-kira ini kinerja yang diinginkan oleh pemerintah tercapai atau tidak? Nanti kita lihat sampai Desember. Ini saya bandingkan ya. Di 2024 pemerintah itu optimis. Kenapa? Angka ini menunjukkan pemerintah berharap tahun depan itu lebih baik dari tahun sekarang. Karena diharapkan pertumbuhan ekonomi itu bisa di angka 5,2. Inflasi itu bisa lebih rendah dari sekarang. Jadi tahun di 2023 ini inflasi yang ditargetkan pemerintah di 3%. Boleh lebih, boleh kurang 1%. Itu istilahnya 3% ditargetkan plus minus 1%. Tapi tahun depan pemerintah sebenarnya inginnya itu 2% plus minus 1%. Artinya kalau sudah lebih dari angka itu, kita harus hati-hati, pemerintah harus hati-hati. Selanjutnya kurs tahun depan 15.000, harga minyak diharapkan 80 dolar, tapi 80 per barel ya. Tapi kita tidak tahu nanti apa yang terjadi di kawasan Timur Tengah yang ini banyak kemudian negara-negara Arab yang juga penghasil minyak gitu ya. Sekarang kita lihat, karena kita ceritanya ini membahas evaluasi perekonomian, mau tidak mau kita harus mengevaluasi pencapaian keuangan negara. Nah, ini adalah pencapaian keuangan negara kita sampai kira-kira kuartal kedua tahun 2023. Sederhananya kan begini, kalau pemerintah perekonomiannya dikelola dengan baik, itu kan harusnya pendapatan yang direncanakan 100%. Misalkan selaras perusahaannya Pak Tatang gitu ya, menargetkan 2023 dapat penghasilan 1 miliar. Kalau semuanya baik, harusnya 1 miliar tercapai, baru kinerjanya bagus. Kalau lebih dari 1 miliar, berarti kinerjanya itu over target, lebih bagus. Nah, pemerintah kita
sampai kuartal kedua itu pendapatan negara yang baru bisa dihasilkan itu 65%. Kemudian realisasi pengeluarannya, maksudnya belanjanya, misalkan kembali ke selaras, misalnya ditargetkan tahun 2023 nanti ada belanja apapun itu 100 juta. Kalau yang terpakai sampai akhir tahun 100 juta dan itu direalisasikan, itu artinya kinerja keuangan dari sisi belanja baik. Nah, tapi kalau kita lihat pemerintah kita, pendapatannya terrealisasi 65%, belanjanya 47%, dari sisi belanja ada kinerja yang kurang bagus. Tetapi kita bisa maklumi, biasanya belanja ASN, PNS, perjalanan dinas, itu digenjot di kuartal terakhir. Makanya biasanya di bulan Desember, November itu PNS rapat di mana-mana, perjalanan dinas di mana-mana dalam rangka menggenjot belanja negara ini. Maksudnya menyerap supaya penyerapannya sampai Desember nanti 100%. Nah, di pendapatan negara kita itu sampai sekarang di kuartal 2 ya, itu data kuartal 2 mendekati kuartal 3 itu di 67%. Kira-kira seperti itu. Jadi masih 40%-an lagi yang harus dikejar pemerintah sampai akhir tahun. Lalu sekarang kita lihat, jadi Bapak dan Ibu, kalau kita mau mengevaluasi kinerja perekonomian, ada sebuah cara gitu ya. Jadi ada sebuah ukuran untuk mengevaluasinya. Ukuran itu disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, ya. Pertumbuhan ekonomi, atau kalau orang yang awam dengan istilah ekonomi namanya PDB, produk domestik bruto. Itu kira-kira sederhananya berapa barang dan jasa yang kita hasilkan dalam 1 tahun. Nah, inilah indikator dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dari produksi itu. Kalau kita bandingkan kinerja di 2022 dibanding 2023, kita bisa melihat sebenarnya di 2023 ini tidak lebih baik dari tahun lalu. Misalkan ya, yang biru ini adalah pertumbuhan ekonomi kita di 2022, yang orange itu 2023, ini kuartal 1. Kuartal 1 tahun lalu kita 5,2. Bapak dan Ibu ini sama-sama 5%, tapi dalam konteks ekonomi 0,2 itu sangat besar gitu ya. Jadi tahun lalu itu pada kuartal yang sama, berarti Januari sampai Maret itu pertumbuhan ekonomi kita 5,02, sekarang naik sedikit 5,04. Di kuartal kedua tahun lalu itu 5,49, di tahun ini cuma 5,17, artinya ada penurunan dibanding tahun 2022. Kalau kita bandingkan lagi di kuartal 3, ini lebih parah Bapak dan Ibu. Bahasa sederhananya, waduh, tahun lalu di kuartal 3 itu kita 5,72, kemarin baru dirilis oleh BPS, baru disampaikan ke publik, pertumbuhan ekonomi kita tidak sampai 5%. Ini sesuatu yang tidak baik. Lalu di kuartal 4 yang biru, tahun lalu pertumbuhan ekonomi kita itu mulai kuartal keempat itu kuartal keempat itu 5%, di kuartal keempat 2003 karena belum ada datanya, saya beri angka prediksi 5%, gitu ya. Tapi kalau secara keseluruhan kita lihat, ada kemungkinan secara akumulasi nanti pertumbuhan ekonomi atau kinerja perekonomian kita di 2023 itu tidak lebih baik dari 22. Artinya 2022 lebih bagus gitu ya. Bapak dan Ibu bisa merasakan di masing-masing rumah tangga apakah ini tercermin gitu ya. Mungkin ada yang tercermin, oh iya benar di 2022 itu rasanya lebih baik daripada 2023 karena yang terjadi di 2022 itu adalah euforia. Euforia itu dari kita yang 2020 males-malesan secara ekonomi karena tidak bisa banyak gerak. Di 2021 kita mulai masuk era normal biasa gitu, jadi semacam ada lompatan dari yang tidak melakukan produksi dan konsumsi bebas menjadi lebih bebas, terus kembali di 2023 ini kita ya sudah euforianya sudah selesai. Kira-kira itu kita melihat data kinerja perekonomian kita ini. Nah, ada hal yang menarik kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi kita di 2022, juga nanti di 2023 Bapak dan Ibu, salah satu sektor yang paling banyak, maksudnya lapangan usaha yang paling banyak menopang perekonomian kita itu adalah bidang transportasi dan perdagangan. Lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, ini karena ada suatu
kita hampir 3 tahun itu nggak ngapa-ngapain, mobilitas dibatasi, kemudian setelah pasca pandemi masuk era normal, itu kita mulai mobile, mulai jalan-jalan boleh, ketemu teman boleh, dan lain-lain. Tapi ada satu yang sangat signifikan pertumbuhannya, yaitu pergudangan dan transportasi. Pergudangan dan transportasi ini terutama karena sangat tingginya ekspansi sektor e-commerce. Jadi sekarang itu banyak ruko-ruko itu tadinya rumah makan gitu, jadinya sekarang depo JNT, depo Tiki, semacam itu. Karena apa? Sekarang berubah gitu ya. Lapangan usaha yang booming itu pergudangan dan transportasi. Semakin banyak permintaan untuk lahan untuk menyediakan hub, apa itu titik-titik pengumpulan barang sebelum dikirimkan kepada pembelinya. Nah, lalu yang berikutnya adalah kalau kita lihat dari dulu sampai sekarang, Bapak dan Ibu, perekonomian Indonesia ini sangat tergantung pada Pulau Jawa. Jadi kalau pemerintah itu memindahkan ibu kota kita ke Kalimantan, lalu harapannya pemerintah itu bisa merubah ini. Kenapa dikatakan begitu? Karena selama ini sampai sekarang perekonomian nasional itu di atas 55%, semuanya hasil dari Pulau Jawa gitu. Jadi begitu luasnya kita secara geografi, tapi pulau-pulau lain itu kontribusinya sangat kecil. Jawa itu sangat dominan di atas 55% gitu ya. Nah, salah satu yang direncanakan oleh pemerintah supaya menggeser, supaya jangan semua aktivitas ekonomi dikumpul di Pulau Jawa adalah salah satu ya Bapak dan Ibu, memindahkan ibu kota kita ke IKN. Namun hasil kajian kami gitu ya, untuk sementara pemindahan ibu kota ke IKN itu di awal jangka pendek 5 tahun pertama itu hanya memindahkan 15% dari kegiatan ekonomi di Pulau Jawa. Karena apa? Yang berpindah ASN-nya. ASN itu belanjanya dari total belanja publik itu kira-kira 15%. Jadi sampai sekarang konsentrasi kegiatan ekonomi itu masih di Pulau Jawa. Nanti kita harapkan kalau IKN sudah jadi, ASN sudah pindah ke sana, kemudian aktivitas bisnis mulai mengikuti aktivitas pemerintahan, ini bisa tergeser gitu ya. Tapi ya kita agak-agak bertanya juga ya, kita orang Jakarta gimana dong nanti kalau pusat bisnis sudah pindah ke IKN gitu ya, ke Kalimantan, ke Penajam, Penasar gitu ya. Tapi nanti kita lihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan itu. Sama seperti yang terjadi di 2022, di 2023, jadi bacanya ini begini Bapak dan Ibu, ini kan sektor transportasi dan pergudangan yang paling laris di 2023. Di 2022 juga itu. Jadi kalau misalkan Bu Ika mau buka usaha baru di bidang itu Bu, karena artinya demand permintaan produk-produk terkait produk transportasi ataupun jasa transportasi atau pergudangan itu yang lagi naik di Indonesia. Nah, kita membacanya secara ekonomi seperti itu. Artinya apa? Orang-orang yang bekerja juga berarti sekarang banyak masuk ke sektor transportasi dan pergudangan ini. Nah, ini sama di 2022 maupun di 2023. Saya cepat saja ya, Bapak dan Ibu, ini ada yang menarik ini. Saya coba ceritakan dengan sederhana. Begini, ternyata kalau dari sisi lapangan usaha gitu, kita itu kan sebenarnya kaya dengan barang-barang tambang. Indonesia itu kaya dengan barang-barang tambang. Terkenal sekali di pasar produk tambang internasional. Produk tambang kita itu banyak dan kita tuh punya cadangan yang banyak, termasuk batu bara, nikel, seperti itu. Tapi selama ini itu diambil dari buminya kita, dari bawah tanahnya kita, langsung dijual ke luar negeri. Nah, Pak Jokowi di tahun 2020 meluncurkan satu kebijakan yang menurut saya belum pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Saya tidak pro Jokowi atau pro siapapun ya, saya hanya melihat dari sisi independensi saja. Sejak tahun 2020 ada kebijakan yang namanya hilirisasi sektor pertambangan. Sederhananya begini, boleh perusahaan-perusahaan asing
mengambil nikel, produksi nikel, atau perusahaan lokal mengambil batu bara, mengambil emas, mengambil minyak, mengambil gas, tapi tidak boleh diambil dari muka bumi Indonesia langsung dijual begitu saja, karena itu harganya murah. Nah, Pak Jokowi sadar, oh selama ini kita melakukan diri kita seperti itu. Padahal kalau kita produksi lebih lagi di dalam negeri, kita bisa jual dengan harga mahal. Nah, selama ini kita ambil nikel, kita ambil bauksit, kirim ke Singapura, kirim ke negara lain, mereka rubah menjadi litium, baterai handphone, baterai ini, baterai itu, baterainya kita belinya mahal. Nah, sejak tahun 2020 awal, lalu Pak Jokowi launching kebijakan yang namanya hilirisasi sektor pertambangan. Tidak boleh lagi menjual hasil tambang secara mentah. Makanya ini tercermin di 2023, kelihatan kebijakan itu dampaknya setelah 3 tahun, sektor pertambangan dan penggalian kita itu pertumbuhannya itu negatif. Karena apa? Terjadi guncangan di sana. Yang tadinya nggak dilarang, tiba-tiba dilarang, seperti itu. Tapi ini tidak mudah, Bapak dan Ibu, bagi pemerintah. Indonesia itu diprotes di pasar internasional. Kenapa tiba-tiba Indonesia dan Pak Jokowi ini larang jual nikel? Mereka komplain. Siapa yang komplain? Negara-negara yang butuh nikelnya kita, yang butuh batu baranya kita, dan lain-lain. Mereka komplain ke WTO. WTO itu seperti mahkamah konstitusi pada tingkat internasional dalam hubungan ekspor impor barang secara global gitu ya. Tapi pemerintahan kita tidak apa-apa, kita kalah sebenarnya, kalah tapi sedang masih banding. Saya lanjutkan. Nah, ini yang saya katakan tadi nih, pemerintah kita itu sekarang dengan PD-nya melakukan kebijakan hilirisasi. Sederhananya hilirisasi itu kalau sudah kita ambil, kita eksplorasi dari tanah kita produksi menjadi bahan setengah jadi, bahan jadi, baru boleh diekspor. Nggak boleh mentah-mentah langsung jual, karena harganya murah, terus nanti kita beli lagi dia setelah menjadi barang jadi. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita, yang namanya kebijakan hilirisasi yang cukup banyak membuat banyak musuh Indonesia di pasar perdagangan internasional. Tapi Pak D. Jokowi kan cuek saja gitu ya. Yang penting tujuannya adalah untuk kedaulatan ekonomi, begitu katanya tujuannya. Lalu ini saya skip saja. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, inflasi ya. Jadi inflasi ini di dalam ekonomi adalah ukuran kemampuan kita membeli barang dengan uang yang kita punya. Kalau harga-harga barangnya naik, uang kita tidak ikut naik, berarti kemampuan kita berkurang, gitu ya. Jadi misalkan tahun 2024 di Jakarta itu para buruh ingin upahnya dinaikkan 15%. Dugaan saya tidak akan terrealisasi. Karena apa? Inflasi kita saja di bawah 5% gitu ya. Karena kalau itu disetujui, malah tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya Bapak dan Ibu, Indonesia adalah salah satu negara di antara negara lain, secara jujur kita mengatakan pemerintah bagus mengelola inflasi Indonesia. Ada banyak negara lain itu inflasinya di atas 100%, kacau itu negaranya. Artinya apa? Nggak mampu rakyat membeli barang-barang gitu ya. Nah, Indonesia sesuai dengan target pemerintah, inflasi kita itu masih di kisaran 3% plus minus 1% gitu ya. Kita memang ada naik inflasi di tahun lalu gitu ya, ketika subsidi BBM dicabut gitu, tapi karena pemerintah ada kompensasi bantuan langsung tunai dan subsidi gaji, jadi ada subsidi gaji Bapak dan Ibu. Untuk kelompok pekerja tertentu, itu ada subsidi gaji dari pemerintah, kalau tidak salah dapat uang tunai dikirim melalui akun, karena data BPJS kita sudah cukup bagus gitu ya, itu dikirim ke pekerja gitu ya, tapi kelompok tertentu, ya tidak semua gitu. Tapi kalau dari segi harga-harga, saya tidak tahu Bapak dan Ibu merasakannya, tidak terjadi gejolak harga yang sangat mengganggu gitu, meskipun mungkin 3 bulan terakhir ada gangguan dari sisi gejolak harga beras. Kenapa ada masalah di harga beras? Jadi sebenarnya ini ada kaitannya dengan kebijakannya negara yang selama ini kita beli berasnya atau kita impor. India dan Bangladesh ini salah satu pemasok beras
ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Nah, India dan Bangladesh ini bilang begini, ini karena sudah mau ada El Nino atau El Nino, jadi hujan terus di sebelah kawasan dunia lain, kemarau terus di kawasan dunia lain, maka hasil panen pangan itu terganggu, termasuk beras. Nah, India dan Bangladesh mau mengamankan pasokan beras mereka, lalu mereka mulai dari melarang ekspor beras dan relaksasi, boleh ekspor tapi sedikit saja, sehingga kita itu yang masih impor beras, dulu kita mau swasembada pangan nggak bisa tercapai, kita masih impor. Makanya belakangan ini mungkin 1 bulan terakhir itu ada gejolak harga karena beras, gitu ya, karena kita masih sebagian besar menggunakan beras sebagai bahan pokok. Tapi itu lebih pada hal-hal yang terjadi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang terjadi dari negara lain. Lalu saya lanjut tentang kemiskinan. Jadi, Kalita masih ingat nggak tadi pertumbuhan ekonomi kita berapa? Kira-kira? Kuartal berapa, Kalita? Pertumbuhan ekonomi kan? 5%. Ya, di kuartal 3. 5%. 5% ya. Kalau di kuartal 4,9. 4,9 di kuartal 3. 4,9. Gini ya. Bapak dan Ibu. Jadi pertumbuhan ekonomi itu bisa kita mudahnya itu sebagai indikator sehatnya tubuh kita. Oke? Inflasi, kemiskinan, pengangguran itu ukuran sakitnya tubuh kita. Itulah perekonomian ini. Jadi kalau mau lihat perekonomian sebuah negara, lihatlah indikator sehatnya negara itu secara ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi. Indikator sakitnya negara itu secara ekonomi, itulah ada kemiskinan, ada inflasi, ada angka pengangguran. Di antara 3 ini Bapak dan Ibu, sebenarnya perekonomian kita itu tidak menakutkan lah. Inflasi kita 3% plus minus 1%. Tingkat pengangguran kita itu juga tidak jauh berbeda. Jadi kalau angka pertumbuhan ekonomi kita 5%, ini bahasa sederhananya, selisih sampai 3% dengan penyakitnya, it is okay. Ya, oke gitu. Tapi jangan pertumbuhan ekonominya 5%, kemudian penganggurannya 10%. Nah, ini perlu ekspansi bisnis supaya si pengangguran ini bisa dikurangi. Ekspansi bisnis itu artinya pertumbuhan ekonomi harus digenjot gitu. Nah, tapi kalau kita lihat kemiskinan kita itu di atas 11%. Kebanyakan, jadi kalau data yang kita punya sampai yang dirilis BPS sampai kuartal 1 itu Januari kemarin 2023, ini kira-kira angka kemiskinan kita. Kemiskinan kita itu di angka 14%, tapi ini kebanyakan di pedesaan. Pedesaan itu rentan ya, pendapatannya itu tidak tetap gitu ya, karena tergantung hasil panen dan lain-lain. Kemudian di kemiskinan di perkotaan di angka 12%. Jadi inilah salah satu masalah krusial yang dititipkan ke Pak Jokowi yang tidak bisa atau yang belum bisa mengentaskan kemiskinan sampai ke setidaknya ya selevel dengan pertumbuhan ekonomi. Itu kita harus kritik gitu ya. Kita harus bilang bahwa masalah kita itu di kemiskinan. Lalu yang berikutnya adalah jadi daerah mana yang banyak miskinnya gitu ya. Kalau kita lihat kemiskinan di berdasarkan pulau, ya tadi meskipun Pulau Jawa itu mesin perekonomian kita, ya orang miskinnya juga banyak di sana ngumpulnya gitu ya. Jadi sekitar 7% atau katakanlah 8% penduduk Indonesia yang miskin itu ada di perkotaan di Pulau Jawa, gitu ya. Ini yang sebelah kanan ini adalah nasional. Jadi di desa itu miskin rata-rata dari total penduduk di desa Indonesia itu 14% orang miskin. Dari total penduduk Indonesia di perkotaan 12% miskinnya, dan itu ngumpul di Pulau Jawa kebanyakan gitu ya. Jadi kita harus mendapatkan dampak dari tingginya urbanisasi yang itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi kita itu dikontribusikan di atas 50% dari Pulau Jawa, tetapi orang miskinnya juga banyak gitu. Saya lanjut. Nah, sekarang ke investasi Bapak dan Ibu. Jadi salah satu
yang penting bagi perekonomian sebuah negara itu adalah menaikkan investasi. Investasi itu kenapa perlu dinaikkan? Karena investasi itu artinya ada banyak pengusaha membuka usaha. Begitu banyak para pengusaha membuka usaha, mereka akan membutuhkan sumber daya. Salah satu sumber daya adalah manusia. Oleh karena itu kita bisa mengatakan kalau investasi di sebuah negara naik, seharusnya angka penganggurannya turun. Kalau angka penganggurannya turun, seharusnya jumlah orang miskin naik. Sorry, maaf, turun maksud saya ya. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah itu harus mencari sumber investasi. Kenapa nggak pemerintah aja yang biaya sendiri? Nggak mampu Bapak dan Ibu. Nggak mampu. Nanti kita lihat APBN kita selalu defisit selama sejarah kita. Jadi bagaimana kita memutar perekonomian ini supaya penganggurannya turun? Harus digenjot investasinya, gitu ya. Investasi itu bisa dari dalam negeri, maksudnya orang-orang Indonesia yang punya duit, investasi, ataupun kita mengundang orang asing. Nah, itu disebut sebagai PMA, penanaman modal asing, PMDN, penanaman modal dalam negeri. Nah, kalau kita lihat tren kita gitu ya, investasi kita di 2023 dibanding tahun lalu, kita masih dominan dari investasi dalam negeri. Artinya apa sih sederhananya? Sederhananya, sebenarnya banyak orang Indonesia yang punya duit banyak gitu. Ini masih yang tercermin di sini gitu ya. Belum yang menempatkan dana mereka di pasar investasi asing. Yang paling dekat itu adalah Singapura. Ada banyak investor Indonesia yang menempatkan dana di sana. Tapi kalau kita lihat sebenarnya potensi investasi kita dari dalam negeri itu masih bisa mengalahkan investor asing, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kira-kira kalau investor asing dari mana mereka paling banyak? Ternyata yang paling banyak nih juga kalau kita bandingkan di 2023 dan di 2022 itu Singapura ini adalah negara yang kecil, perekonomiannya size-nya besar. Secara geografis dia kecil, tetapi penting sekali perannya bagi sektor usaha kita melalui penanaman modal asing di Indonesia. Jadi Singapura, Tiongkok itu Cina ya, di Singapura, Tiongkok, Hong Kong, dan Jepang ini adalah negara yang penting kita jaga hubungan baiknya secara ekonomi. Karena apa? Karena negara ini yang paling banyak invest di Indonesia. Jadi kalau ada perusahaan asing itu bisa langsung, perusahaan asing itu investasi di Indonesia bisa dua cara Bapak Ibu. Dia langsung bangun pabrik, itu namanya investasi asing langsung. Atau dia borong saham-saham di pasar saham Indonesia, itu namanya investasi portofolio. Jadi pemerintah kita pasti berusaha menjaga hubungan yang sangat baik dengan Singapura, Tiongkok, Hong Kong, dan Jepang. Sebagai catatan Bapak dan Ibu, ini semua negara Asia. Jadi sebenarnya ada kebangkitan ASEAN economy saat ini. Itu bahasa ekonominya ya. Dulu mungkin Amerika Serikat di 2023, 2022 dan mundur itu penting sekali bagi investasi asing di Indonesia, tapi sekarang sudah mulai bergeser juga gitu ya. Nanti mungkin suatu saat akan bergeser. Tetapi pesan ekonomi kalau dari sini ada kebangkitan ekonomi di Southeast Asia, kawasan Asia Tenggara gitu ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kalau kita lihat, jadi orang Indonesia ini, kita itu sebenarnya siapa atau negara mana yang menjadi partner bisnis kita paling penting? Itu Tiongkok, Bapak dan Ibu. Kita ekspor barang ke Tiongkok itu hampir 20% dari total ekspor kita, gitu ya. Kemudian ke Jepang dan Amerika Serikat. Pada saat yang bersamaan, kita juga mengimpor, jadi beli barang itu paling besar dari Cina. Jadi dari dua sisi, dari sisi ekspor maupun dari sisi impor, Cina ini negara yang penting peranannya bagi perekonomian kita. Makanya sekarang kalau kita lihat gitu ya, banyak sudah tidak bisa kita bantah lagi bahwa produk-produk di e-commerce kita itu banyak sekali yang datang dari Tiongkok. Bahkan kita bisa beli pengirimannya dari Guangzhou, dari Shenzhen, dan lain-lain.
Sekarang ada hal lain Bapak dan Ibu, namanya tingkat suku bunga gitu ya. Tingkat suku bunga ini sederhananya adalah aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang harus diikuti semua perbankan yang ada di Indonesia ketika menetapkan berapa tingkat suku bunga tabungan ketika orang menabung dan berapa tingkat suku bunga pinjaman ketika orang meminjam. Uh, Bank Indonesia itu yang mengatur dan perbankan harus mengikuti ya. Baru-baru ini Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga ke 6%. Sebelumnya itu 5,7% mulai dari Januari sampai September, lalu di bulan Oktober dinaikkan 6%. Bapak dan Ibu, kalau tingkat suku bunga itu dinaikkan, sebenarnya ini secara teori ya, dampaknya kepada perekonomian akan membuat perekonomian itu lesu. Karena apa? Tingkat suku bunga naik, bagi kita yang punya uang bank, yang punya uang banyak, ketika tingkat suku bunga naik, daripada kita belanja, daripada kita hura-hura, daripada kita foya-foya, simpan dulu uangnya di bank. Karena lagi mahal bunganya. Bagi kita peminjam, borrower, kalau tingkat suku bunga lagi tinggi, kita tahan kalau bisa nggak pinjam dulu, karena tingkat suku bunga bagi peminjam adalah biaya untuk meminjam. Kita kan nggak suka biaya tinggi gitu ya. Maka ketika Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga di bulan Oktober lalu menjadi 6%, ini adalah sinyal ada kemungkinan perekonomian kita itu akan terkontraksi di akhir 2023 sampai kuartal 1 2024. Tapi ini pilihan yang tidak mudah Bapak dan Ibu. Mengapa saya mengatakan begitu? Perekonomian kita ini nggak lepas dari perekonomian dunia, karena kita bagian dari perekonomian dunia. Kenapa BI harus menaikkan? Ini ada kaitannya dengan BI-nya Amerika. BI, Bank Sentralnya Amerika, namanya the Fed, the Federal Reserve. Jadi, BI-nya Amerika ini dalam tahun 2023 ini rajin sekali menaikkan tingkat suku bunga acuannya mereka. Sementara BI sudah nahan nih mulai Januari sampai September. Kalau Bank Sentralnya Amerika menaikkan tingkat suku bunga, maka banyak investor yang invest di Indonesia akan bilang begini, di Amerika kalau kita nabung kan lebih mahal dari Indonesia, gitulah sederhananya ya. Yuk kita juallah dolar, bawalah uang kita, investlah di Amerika. Kalau mereka mau investor-investor asing itu meninggalkan Indonesia karena lebih tertarik invest di Amerika Serikat karena tingkat suku bunga acuannya lebih tinggi daripada tingkat suku bunga acuan kita, maka mereka akan bawa uangnya ke Amerika Serikat. Tapi ingat, ketika mereka membawa uangnya mereka ke Amerika Serikat, tadinya kan mereka dalam rupiah harus tukar ke dalam dolar. Itu yang menyebabkan rupiah terpuruk kursnya. Ramai-ramai investor itu tukar uangnya ke dolar Amerika karena mau keluar dari Indonesia. Keluar dari Indonesia kan nggak bisa bawa rupiah, harus bawa dolar. Lalu ramai-ramai jual rupiahnya mereka, ditukar ke dolar Amerika Serikat, lalu pergi ke pasar keuangan Amerika Serikat. Itu yang membuat negara-negara, dalam bahasa ekonominya itu emerging countries ya, negara-negara seperti Indonesia, Jepang, India, dan lain-lain, itu ketar-ketir kalau Bank Sentralnya Amerika Serikat naikkan suku bunga. Pasti nanti mata uangnya terdepresiasi gitu ya. Lalu investasi berkurang. Bahasa ekonominya itu terjadi capital outflows ya. Ramai-ramai meninggalkan Indonesia. Jadi ini semacam buah simalakama yang harus diambil Bank Indonesia. Mudah-mudahan Bank Sentral Amerika Serikat tidak lagi menaikkan suku bunga. Berdasarkan apa yang diamati pelaku ekonomi, Bank Sentral Amerika Serikat sampai bulan Desember akan menahan suku bunganya mereka. Jadi Bank Indonesia kita ini seperti, kalau menurut saya ya, dalam hati saya, aduh nyesel saya nih, sudah sempat naikkan suku bunga, Bank Sentral Amerika Serikat nggak naikkan, atau dia nggak kasih tanda mau naikkan atau mau tahan gitu ya. Tapi kita mendengar mereka akan tahan gitu ya. Jadi mungkin dalam hatinya BI, saya sudah naikkan 0,25 basis point, ini kan 5,75 ke 6, 0,25. Tapi Bank Sentral Amerika Serikat tidak jadi. Waduh, saya kecele dong gitu. Ini pasti berdampak sesuatu terhadap perekonomian. Setiap kenaikan suku bunga itu akan membuat perekonomian
terkontraksi secara teori. Itu secara teori Bapak dan Ibu. Tapi kita tidak tahu faktor-faktor non-ekonomi yang mempengaruhinya. Nah, ini kira-kira tingkat suku bunga yang terjadi sekarang, kita kan tadi 6% gitu ya. Kita itu tidak terlalu tinggi, tapi ada yang lebih tinggi di setidaknya di kawasan kita gitu ya. 7,5% itu di Laos, Indonesia itu di 6%, Amerika Serikat, Filipina 6,25, Myanmar 75, kemudian Singapura bahkan 3,75 gitu ya. Seharusnya kita itu tercermin dari realisasi investasi asing kita sampai bulan Desember seharusnya lebih tinggi. Karena apa? Tingkat suku bunga kita yang sudah dinaikkan. Saya lanjut, ini Kak, mau diingetin 5 menit lagi ya, Kak? 5 menit lagi ya. Oke, saya percepat ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, sedikit saya mau, kebetulan ada forum ini dan saya sedikit ingin edukasi. Gini, setiap mau pemilu, salah satu serangan yang diserang kepada pemerintah yang sedang bertahan atau pemerintah yang sedang menjadi pemerintah, bahasa politiknya incumbent, itu pasti dibilang begini, kamu pemerintah nggak bisa mengelola ekonomi, buktinya utangnya tinggi sekali. Utang itu adalah bahasa politik untuk menjatuhkan pemerintah yang ada, termasuk Pak Jokowi, gitu ya. Tetapi Bapak dan Ibu, dalam sejarah perekonomian kita belum pernah terlepas dari defisit. Defisit itu maksudnya penerimaannya 1 juta, pengeluarannya 2 juta. Nah, itu defisit. Nah, itu yang terjadi dengan keuangan negara kita ini. Jadi kalau pemerintah utangnya tinggi, ini utang pemerintah kita tinggi loh. Tinggi sekali. Jadi kalau kita lihat posisi utang pemerintah kita Agustus 2023 itu 191 miliar US dollars. Itu uang yang cukup banyak gitu ya. Utang swasta kita 194,3 US dollar di Agustus 2023. Tapi kalau misalkan kita mendapatkan info, oh Indonesia itu punya banyak utang, tidak menjadi masalah. Asalkan utang itu tidak melanggar undang-undang. Masalahnya belum pernah pemerintah melanggar undang-undang kecuali 2 tahun masa pandemi, utang kita itu lebih 3% dari PDB. Jadi secara undang-undang boleh defisit, boleh utang. Kalau utang itu maksimum 60% utang kita dari nilai PDB-nya kita dalam rupiah. Kalau defisit APBN kita maksimum 3% dari PDB. Selain masa pandemi, kita belum pernah, pemerintah kita itu belum pernah melanggar ini. Artinya nggak apa-apa utang, tapi sesuai dengan koridor hukum gitu ya. Di masa pandemi, ini dinaikkan defisitnya menjadi di atas 6%. Tapi di 2023 ini, pemerintah harus mengembalikan defisit itu menjadi kembali ke bawah 3%. Defisit APBN maksimal 3% dari PDB di 2023 itu diasumsikan 2,8. Artinya tidak ada pelanggaran secara ekonomi di sana. Lalu saya masuk ke sini ya, sedikit lagi Kak. Nah, lalu ini adalah kira-kira gambaran perekonomian kita di tahun 2024. Nah, inflasi kita itu sebenarnya ditargetkan di 2%, 1,5 hingga 3,5%. Nilai tukar itu maksimum sampai 15.300. Pertumbuhan ekonomi 5,3 sampai 5,7%. Kemiskinan bisa turun di angka 6,5 dari tadi yang kita lihat di sana. Pengangguran itu 5%, sekarang masih tinggi ini ya. Kemudian indeks pembangunan manusia itu naik dari 73,99 sampai 7,4. Tingkat suku bunga SBN ini surat berharga pemerintah ya, pemerintah itu bisa menerbitkan obligasi namanya SBN. Tingkat suku bunganya itu 6,5% sampai 6,91 atau 7%. Rasio Gini 0,371. Rasio Gini ini adalah gap pendapatan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Semakin dia mendekati 0, berarti kita semakin merata kehidupan secara ekonominya. Lalu sedikit lagi, nah kira-kira apa yang akan mempengaruhi kinerja perekonomian kita di tahun 2024? Ada banyak Bapak dan Ibu. Salah satunya adalah seperti yang saya tadi hilangnya, yang saya katakan di awal tadi, eskalasi perang yang terjadi di jalur Gaza dan Rusia dan Ukraina, kemudian ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu rantai pasok. Rantai pasok itu
pengiriman barang antar kawasan, antar negara. Kemudian inflasi dan kenaikan suku bunga, terutama di Cina, Eropa, dan Amerika, seperti tadi, kenapa kita harus mikirin negara ini? Karena negara ini kontribusinya hampir di atas 25% terhadap total perekonomian dunia ini. Jadi kalau misalkanlah Cina melambat perekonomiannya, tadi kan saya sudah sampaikan di slide sebelumnya, kita itu kirim barang ke China 28%. Cina itu kita ekspor barang hampir 20%, impor barang 28%. Jadi kalau ekonominya Cina itu terganggu, perekonomian kita juga terganggu. Kalau mereka perekonomiannya turun, maka pembelian barangnya mereka dari Indonesia juga akan turun. Kalau pembelian barang dari China itu turun, maka berarti produksi-produksi kita yang biasa kita untuk barang-barang ke China itu terpaksa berkurang jam kerjanya. Pengangguran lagi nambah, orang miskin lagi nambah, gitu ya. Lalu ada hal-hal lain, kemudian konflik di kawasan regional termasuk ini ya, intervensi Iran dan Amerika Serikat terhadap perang di jalur Gaza, kemudian juga intervensi Amerika Serikat terhadap negara OPEC. Negara OPEC ini negara-negara pengekspor minyak di dunia yang mereka sering sekali membuat kartel. Kartel itu mereka ketemu karena mereka punya organisasi, lalu membatasi setiap anggota negaranya itu dibatasi per hari berapa boleh produksi minyak, supaya permintaannya katakanlah 1.000.000, mereka hanya boleh produksi minyak kurang dari 1.000.000, sehingga harganya akan naik. Itu yang dilakukan oleh negara-negara OPEC, bahasa ekonominya itu namanya kartel. Lalu saya kira mungkin ini saja gitu ya. Nanti kita boleh berdiskusi. Mungkin waktunya sudah habis. Saya kembalikan ke Kak Lita. Oke, baik. Terima kasih Kak Diana untuk penjelasannya ya. Mungkin menurut beberapa orang termasuk aku ini sangat berat ya. Tapi yang paling banget ini ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau ada pertanyaan boleh langsung atau mau ditulis dulu di chat itu boleh. Jadi silahkan ya. Jadi sambil aku rekap dulu nih yang tadi sudah disampaikan bahwa kita itu sekarang kan artinya performance-nya tidak sebaik waktu tahun lalu ya. Tapi kan karena tahun lalu itu ada event gitu ya, ada sebuah kondisi di mana pertumbuhannya menjadi tinggi gitu ya. Orang-orang yang dulunya mungkin tidak punya usaha sendiri, akhirnya punya usaha sendiri. Jadi kan itu lumayan ya, termasuk salah satu yang tadi dibilang bahwa kayak perusahaan-perusahaan ekspedisi kayak kurir-kurir pengantar paket itu mulai banyak gitu kan, mulai orang nggak percaya kemarin waktu ketemu orang nggak percaya saya gini lagi mau bagian pagi karena nggak dikasih tempat duduk pak pernah ada tiba oke tiba pak saya juga aku nggak bisa mute ya. Iya, mute nggak bisa ya. Jarang kan, rasanya gimana lebih mudah. Ada rebus nggak bisa mute ya. Aku juga nggak bisa mute-nya. Oke. Nah, dah. Jadi artinya tuh sebentar. Jadi tuh tadi dibilanginnya bahwa banyak banget bisnis-bisnis baru yang muncul gitu kan, ya Kak ya. Jadi bisnis-bisnis yang lama tetap berjalan, tapi bisnis-bisnis baru muncul. E-commerce memegang peranan sangat besar di 3 tahun terakhir. Diawali dengan karena pandemi nggak bisa kemana-mana, maka e-commerce lah yang berperan aktif ya. Salah satunya adalah Kak Ellen dan Pak Beni nih yang adalah pelaku jualan e-commerce, juga Bu Ika gitu ya. Jadi kan artinya memang ada bisnis-bisnis baru yang akhirnya muncul karena ada sebuah kondisi. Nah, sekarang kan kita balik lagi nih Kak ke situasi normal gitu ya. Tapi yang aku mau tanya adalah ketika nanti Pilpres itu akan mempengaruhi perekonomian atau tidak? Karena
biar bagaimanapun situasi politik pasti akan mempengaruhi juga ya, politik dalam negeri maksudnya. Kalau politik di luar yang perang itu tadi kan karena kita ada beberapa bahan yang memang kita import dari mereka. Tapi kalau situasi dalam negeri sendiri, kalau nanti pilpres dan sebagainya, apakah itu akan mempengaruhi ekonomi kita di 2024? Gitu Kak, itu mungkin pertanyaan dari aku sambil menunggu mungkin ada lagi Bapak Ibu yang nanti mau bertanya. Ini dari Bu Ika juga ada pertanyaan, silahkan Kak kalau mau dijawab dulu Ya, nih aku. jadi mungkin saya ulang, pemilu nanti kira-kira kaitannya kepada perekonomian seperti apa gitu ya. Bisa kita lihat dari dua hal. Dari sisi belanja, itu sebenarnya pemilih itu akan menyenangkan pelaku usaha yang memproduksi barang ataupun jasa yang digunakan untuk kepentingan kampanye. Sudah pasti naik itu, karena apa? Ada yang namanya belanja kampanye. Jadi sebenarnya kita harapkan pemilu ini akan membuat ya orang yang tadinya mungkin tidak bekerja menjadi bekerja, atau orang yang tadinya usahanya agak mandek menjadi kembali bergairah gitu ya, karena partai politik apalagi sekarang 3 gitu ya, ini belanja kampanyenya sangat besar gitu ya. Perjalanan untuk kampanye, spanduk, properti untuk kampanye. Tetapi ini akan membuat ada nilai ekonomi yang berputar yang cukup besar. Itu kalau dari sisi usaha. Tapi kalau dari sisi pandangan pihak asing, karena walau bagaimanapun kan kita butuh investor-investor asing gitu. Biasanya negara-negara yang akan mengalami yang sedang akan melakukan pemilu itu pelaku-pelaku ekonomi asing tidak berani mengambil keputusan, tapi mereka lebih akan mengambil sikap wait and see. Kita lihat dulu seperti apa gitu. Apa untung apa ruginya? Bagi perekonomian sikap wait and see tidak baik. Karena apa? Orang cenderung akan tahan. Kalau dia mau melakukan perjalanan ke Indonesia, dia akan tunda. Kalau dia akan tadinya mungkin mau datang ke Indonesia kerjasama perusahaan lokal untuk membangun pabrik, dia akan tunda sampai tahu siapa dari 3 ini yang menjadi pemimpin yang terpilih. Mengapa demikian? Begitu setiap kandidat ini mengeluarkan visi misi ekonominya, itu sudah beredar di publik luar seperti apa gitu, dan arahnya itu apakah mereka akan bersifat investor asing friendly, ramah enggak gitu, maksudnya ramah itu dalam hal kebijakan gitu ya, atau apakah ini dari kelompok yang sudah ada dinasti ekonominya, kelompoknya siapa gitu kan, ada di antara itu ada satu gitu ya. Tetapi mungkin yang menjadi salah satu keuntungan Indonesia, Bapak dan Ibu, kita itu negara yang bagi orang asing adalah negara yang sangat besar potensi ekonominya. Mengapa demikian? Pertama, jumlah penduduk kita sangat besar. Yang kedua, sekarang kita itu masih tahap bayi secara ekonomi digital, ya. Perekonomian digital kita itu yang kita bilang e-commerce, jualannya Pak Beni, Kak Ellen yang online dan lain-lain itu masih 4%. Dari total PDB-nya kita masih 4% ekonomi digital. Artinya apa? Ada ruang yang cukup besar. Data terbaru yang kita punya, di antara semua negara ASEAN, Indonesia ini adalah penerima investasi di bidang ekonomi digital terbesar. Artinya begitu besarnya atau begitu pentingnya perekonomian Indonesia bagi mata investor asing. Tapi kalau terkait dengan politik, wait and see itu akan ada, termasuk sekarang jadi ada sebuah lembaga yang selalu mengeluarkan namanya rating mereka terhadap Indonesia gitu ya. Secara politik, secara ekonomi, ratingnya seperti apa? Ratingnya itu mulai dari D sampai A. Sekarang rating kita itu atau peringkatnya kita itu triple B, BBB, artinya kalau nilai 1 sampai 5 kita itu di angka 4. Nah,
mereka akan menunggu rating yang dikeluarkan ini perusahaan yang memberi rating, yang mengevaluasi secara politik dan non politik gitu ya. Dari sekarang ini kita masih di B. Apakah ketika masuk katakanlah masa kampanye sampai bulan 2 nanti rating kita begitu? Kalau ada rating kita turun dari B ke C, sudah pasti banyak pelaku ekonomi menunda untuk melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia. Artinya apa? Artinya itu semua akan mempengaruhi kinerja perekonomian di 2024. Kira-kira gitu Kak Litani. Baik Kak, berarti kan ada dua angle ya. Satunya perekonomian secara dalam negeri kita, itu berarti kan bagus ya karena banyak belanja. Ya. Tapi dari sisi investor, mereka juga jadi tunggu dulu nih, lihat. Jadi emang apakah gue harus puasa? Tapi itu bukan karena pemilu Kak, karena yang tadi India nggak mau jual ke Indonesia. Makro kan, berarti kan makro kan, karena di situasinya memang iklim, terus ada gangguan-gangguan perang dan sebagainya sehingga menyebabkan memang jadinya kan jadi mahal gitu kan. Nah, untuk belanja rumah tangga sendiri, nah itu ada nggak sih dampaknya gitu ya, belanja rumah tangga ya, belanja kita sehari-hari gitu. Ya, mungkin begini ya, karena tadi kalau kita lihat secara sederhana saja, bahwa ketika ada kampanye, itu pasti ada pengarahan massa kan. Yes. Pengarahan massa itu butuh biaya Kak. Biayanya untuk apa? Untuk properti, untuk akomodasi, untuk perjalanan. Orang mau demo ke Monas kan nggak jalan kaki. Setidaknya sewa apa gitu kan. Kemudian mereka butuh minum, mereka butuh nasi bungkus, nasi kotak, nasi apapun lah. Pasti ada pembelian-pembelian yang melonjak. Jadi itu dampak, kalau mau kita katakan ya itu dampak positif dong gitu. Misalkan nih ya, ini ada 3 paslon gitu ya. 3 paslon ini setiap kampanye, setiap mengarahkan massa, itu kan butuh BBM, pembelian BBM naik. Butuh makanan, pembelian produk makanan dan bahan-bahan untuk memproduksi makanan naik. Orang Indonesia itu pasti bawa properti, mau topi, mau t-shirt, mau kaos oblong, mau apa, itu kan harus beli gitu. Itu secara sederhana dampak ekonominya karena adanya kenaikan belanja kampanye. Sudah pasti itu Pak. Itu sudah pasti terjadi. Cuma mungkin begini, kalau arahnya itu aman nggak sih secara ekonomi kita nanti? Kalau melihat sejarah kita melakukan pemilu, terutama 2 tahun terakhir, seharusnya tidak ada gejolak ekonomi karena gejolak politik, gitu ya. Seharusnya, bahkan kalau kita lihat tahun lalu, bahkan Pak Prabowo yang seperti itu ngototnya pun akhirnya bisa dengan tenang dikendalikan. Jadi seharusnya tidak ada situasi, tentu intelijen politik sekarang sudah mulai membuat strategi-strategi supaya perekonomian tetap tidak terlalu terganggu gitu, meskipun 3 paslon ini pasti akan membawa buzzer masing-masing, pasti akan mengerahkan massa perang hoax, pasti akan mengerahkan pendukung masing-masing untuk saling mendukung di bawah grassroots atau rakyat-rakyat ini yang sering adu gontok-gontokan. Tetapi intelijennya pasti sudah dipersiapkan bagaimana politik itu tidak terlalu berdampak kepada perekonomian, dampak yang negatif. Harusnya seperti itu ya kalau kita lihat ininya gitu ya. Tapi kita tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tapi secara ekonomi seharusnya bahasa ekonominya itu ada multiplier. Multiplier itu angka pengganda karena adanya belanja kampanye yang naik sangat drastis, apalagi calonnya ada 3. Gitu Kak Lita. Baik Kak, berarti selaras nih, siap-siap, ayo Bu kita jualan Bu. Karena kan banyak pesanan spanduk gitu ya.
Ada pertanyaan lagi dari Kak Tio. Silakan Kak Tio. Langsung Ya, ya Kak Diana, mungkin nggak terlalu pertanyaan saya mungkin nggak terlalu berhubungan dengan materi yang tadi disampaikan, cuman masih berhubungan dengan ekonomi ya, khususnya secara pribadi. Seperti saya pribadi ya, yang gajinya mungkin nggak banyak, dan tapi pengen berinvestasi. Karena kalau mau nabung di bank, kalau bank kita hanya di bawah 10 juta, bukannya bertambah malah berkurang dengan biaya admin ya. Nah, sekarang pernah dengar gini ya, saya senang ini, biarkan uang bekerja untuk Anda gitu ya. Kayaknya kita dengan duduk-duduk ketika kita punya uang berinvestasi di suatu tempat, kita tinggal menuai hasilnya gitu ya. Dan belakangan emang udah lama sih ada bibit, ada bareksa gitu ya. Kita berinvestasi di situ. Bagaimana menurut Kak Diana tentang bibit dan bareksa? Apakah itu aman untuk buat kita ya, terutama bagi kaum yang mungkin dananya nggak yang pas-pasan, mau buka usaha juga modalnya nggak cukup gitu ya, kalah dengan yang punya modal yang banyak gitu ya. Pertanyaannya itu apakah aman untuk berinvestasi seperti di bibit, bareksa gitu. Itu aja Kak Diana, terima kasih. Ya Kak Tio, bibit dan bareksa itu reksadana ya. Surat berharga pasar uang ya, reksadana itu kan ya. Jadi Kak Tio di reksadananya gitu ya. Ya, ya, ya. Itu saya kira mungkin itu pemahaman saya untuk bibit. Tapi teorinya Kak ya, aku kan kasih teorinya aja ya. Kalau prakteknya pengalaman gitu ya. Jadi ada istilah dalam investasi itu, jangan berharap tinggi kalau tidak mau rugi besar. Jadi sudah itu rumus investasi, high risk high return. Kalau mau aman-aman saja, ya cari aman gitu ya. Tapi kalau mau untung yang menggiurkan, ya memang harus berisiko gitu. Sudah itu katanya dalilnya investasi. Jadi kalau pertanyaannya Kak Tio, jadi kalau uang saya tertentu, investasi mana yang kira-kira menarik gitu ya? Karena di bank tidak menarik lagi gitu ya. Ini mau teori atau praktek ya? Kalau menurut saya, kalau kita orangnya teori adalah praktek, Kak, mau yang aman, tapi tidak harus keuntungannya cepat dan tinggi gitu, ya kalau seperti Kak Tio misalkan, coba dibuat investasinya itu, diletakkan uangnya di sektor-sektor yang tidak terlalu terganggu dengan kehidupan atau fluktuasi perekonomian. Kalau sederhananya begini ya, misalkan nih Kak Tio ya, aman nih pasti Kak Tio beli kerbau di kampung. Nah ini aku pikir suruh masukin celengan. Ya masukin celengan ya, tapi maksudnya kalau kita obligasi, jadi Kak Tio bisa beli ORI, obligasi retail Indonesia atau SBN yang kecil-kecil, kita bisa pergi ke bank mau beli gitu. Nah itu obligasi relatif lebih aman daripada saham, karena orang beli obligasi itu percaya itu pemerintah nggak akan bangkrut gitu. Obligasi pemerintah maksud saya ya, itu kita bisa beli yang namanya ORI, sekarang sudah dijual ketengan atau retailan gitu. Tapi kalau untuk kita Kak Tio, kita gitu ya, misalnya kalau kita punya uang, ya kita beli saja 3 kambing di kampung gitu, itu pasti kembali nanti, kecuali ada pembohongan gitu, tiba-tiba katanya hilang atau apa gitu. Tetap ada risiko ya Kak. Kenapa? Tetap ada risiko, berarti tetap ada risiko. Tapi kan pasti ada risiko, namanya menempatkan dana itu pasti ada risiko. Tapi kan maunya kita mana yang risikonya paling kecil gitu, yang menurut saya jauh dari fluktuasi aktivitas ekonomi. Seperti kalau di pasar saham pasti sangat fluktuatif. Sekarang kita beli berapa, besok bisa jadi berapa nilainya, sudah pasti gitu. Tapi kan cepat, kalau lagi bagus langsung kita lepas, ya kita untung juga banyak gitu. Kalau beli kambing kan tunggu dulu, setahun 2 tahun baru dia besar, baru jual gitu.
ada resiko. Satu pertanyaan lagi. Boleh, Kak Ellen, silakan. Terima kasih, Kak. Bang Denny dan saya, Kak. Kak Tio sudah cukup terjawab kan, Kak Tio? Langsung aja lah. Hari Minggu kita lanjut, Kak Tio. Kayaknya perlu secara pribadi. Ada Ibu dosen, saya mau nanya. Saya mengenai nilai tukar rupiah nih. Indonesia kan gini, kayak nggak berdaya gitu mengendalikan nilai tukar rupiah. Tapi kalau Cina gitu, Cina itu kan akan-akan dia malah mendevaluasi mata uangnya gitu, biar orang bisa beli banyak di dia gitu kan. Saya dengar-dengar bisa diturunin mata uangnya gitu. Terus Indonesia enggak. Nah, ini kan dengan nilai tukar mata uang ini naik kayak perang Israel ini kan, dia dari 14.700 ini sekarang 5.100 gitu kan, tinggi sekali gitu kan. Itu kan inflasi tinggi sekali buat kita gitu kan. Kita tadinya beli barang bisa beli barang banyak, sekarang beli barang sedikit gitu. Nah, apa yang kenapa Indonesia itu nggak bisa mengendalikan, atau setidaknya kenapa Indonesia itu nggak bisa menetapkan nilai tetap aja gitu? Apa penyebabnya itu? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Beni, Kak Ellen. Itu ada jawaban dari Pak Roland yang saya tadi mau bilang, tapi saya tidak enak. Pak Roland itu investasi di emas di Pegadaian. Jadi setiap gajian itu sudah di auto debit kayaknya gitu ya. Jadi kalau Katio mau gitu, itu ada pecahan kecil-kecil. Jadi dalam 3 tahun nanti Pak Roland itu punya berapa gram emas gitu. Jadi, tapi tiap bulan mungkin kalau nggak salah ada 500.000, ada 700, tergantung kita mau pilih yang mana. Nah, Pak Roland itu tugasnya menabung di emas. Nanti ketika mau mengambil emasnya saya yang datang gitu ya. Tapi Katio boleh itu benar sekali, itu low risk, returnnya juga sebenarnya oke lah, karena harga emas kan nggak terlalu fluktuatif. Itu Kak Tio kalau mau nanti boleh langsung ke Pak Roland. Oke, ke Pak Beni ya. Tentang Cina, Pak Beni. Cina dan Indonesia itu secara ekonomi tolak belakang kebijakannya. Jadi perekonomian Cina itu dikelola dengan sistem ekonomi komando. Pokoknya pemerintah menentukan semuanya. Nggak boleh, Bapak dan Ibu kalau pernah dengar namanya Jack Ma. Jack Ma ini seorang konglomerat dari Tiongkok. Ini yang punya Alibaba Group. Sangat besar sekali peranannya terhadap perekonomian Cina. Jack Ma ini sangat terkenal gitu ya, saking kayanya gitu ya, saking banyaknya bisnisnya. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Singapura, kita kalau naik Grab itu nggak, kalau di Indonesia kan kita pakai OVO, di Singapura itu nggak punyanya Singapura, tapi pakai Alipay. Alipay itu e-walletnya miliknya si Jack Ma. Nah, saya hanya mau menceritakan bagaimana pemerintahnya Cina ini yang menerapkan sistem ekonomi komando. Sederhananya itu kalau ekonomi komando, semuanya ditentukan oleh pemegang komando. Makanya dikatakan ekonomi komando. Siapa yang memegang komando? Pemerintah. Jack Ma ini tuh orang yang kontribusi perekonomiannya ke China itu sudah tidak terkatakan. Pokoknya kalau dia hengkang aja jadi keluar bawa semua asetnya dari Tiongkok itu akan kolaps secara ekonomi. Di tahun 2002 masih ada waktu ya. Di tahun 2018 dia itu mau listing itu perusahaannya dia di bidang keuangan mau jual saham kepada publik. Tapi dia kritik pemerintah Cina, lalu dia langsung hilang 3 bulan. Hilang karena apa? Karena dia mengkritik pemerintahan China. Di Indonesia, kita semua kritik Jokowi pun kita nggak akan hilang. Nah, ini perbedaan perekonomian yang dikelola secara kiblatnya komunisme ekonomi dan sistem komando dengan Indonesia. Indonesia itu sistem ekonomi demokrasi. Kita semua kalau punya uang boleh berusaha, kecuali sektor-sektor yang di bawah monopoli pemerintah. Kita semua boleh mengkritik pemerintah.
kita semua boleh memberikan pemerintah gitu ya. Dulu ada yang hilang zaman Soeharto. Nah, zaman Soeharto itu demokrasi ekonomi yang semu. Yang kita semua itu dibilang demokrasi ekonomi iya, tapi tidak juga gitu. Dibilang demokrasi politik tidak juga gitu ya. Tapi yang sekarang itu yang terjadi. Nah, kembali ke mata uang. Kenapa pemerintah tidak kontrol saja mata uang kita itu 14.000 atau 12.000 per dolar Amerika Serikat? Karena kita sudah menyepakati bahwa jadi di dalam perekonomian itu sistem kurs itu ada namanya sistem kurs. Sistem nilai tukar kita itu adalah mengambang, terkendali. Sebenarnya, cuma nggak boleh dibilang sebenarnya ya, gini, bank sentralnya kita yaitu yang mengatur. Boleh berapa sih nilai tukar kita? Antara 14.000 sampai 15.500, misalkan ya. Begitu karena kekuatan pasar, supply dan demand untuk mata uang itu membuatnya lebih dari 15.000, itu BI itu sebenarnya langsung bukan cuci uang, turunkan uang ke pasar. Cuma nanti terlalu ini saya menjelaskannya. BI itu akan beli diam-diam di pasar uang, membeli instrumen keuangannya perbankan. Misalkan begini sederhananya Bapak Ibu ya. Saya Bank Indonesia nih, Bapak dan Ibu perbankan di Indonesia. Ketika rupiah itu misalkan anjlok, saya akan beli namanya instrumen pasar uang antar bank, PUAK. Instrumen pasar uang antar bank, jadi saya kasih uang ke Bapak dan Ibu. Supaya nambah jumlah uang di dalam perekonomian. Karena harus melalui mekanisme pasar, nggak boleh ujuk-ujuk kasih ke BCA, ke Bank Mandiri, dan lain-lain. Tapi kalau misalkan sebenarnya BI sudah memperhitungkan berapa yang aman, misalkan. Jadi kalau sekarang sampai 16.000 itu sudah pasti intervensi pasar ya. BI itu sebenarnya sudah mulai keluarkan dolarnya dia, gitu ya. Supaya apa? Supaya mengurangi keterpurukan rupiah terhadap dolar. Tapi balik lagi ke pertanyaan Pak Beni, kenapa nggak dipatok saja sekian? Itu kita kembali ke tahun sebelum 1997. Kan waktu itu kita fix rate. $1 nggak pernah di atas mungkin 2.000 dulu ya. Sebelum tahun 98 kan fix rate kita. Setelah 98 kita tahu bahwa ternyata fix rate itu berbahaya, maka mulai dari situ sampai sekarang kita nggak pernah lagi pakai fix rate. Kan tiap hari boleh berubah dolar Amerika sekarang. Kalau dulu ya sudah segitu aja gitu. Sama seperti BBM gitu ya. BBM kalau di negara maju itu tidak fix rate. Kalau di kita sebelumnya itu fix rate, pokoknya 1 liter sekian. Kalau di banyak negara maju ya tergantung harganya berapa di pasar. Itu yang terjadi. Tahun 98 kan kita itu dihantam diborong oleh seorang spekulan namanya George Soros. Ketika rupiah kita itu diborong, kita pakai fixed rate $1 2.000 rupiah gitu ya, kira-kira saat itu, maka rupiah langsung anjlok, hilang dari peredaran. Nah, belajar dari itu, BI sudah tidak berani untuk melakukan fixed rate. Artinya dipatok $1 2.000 nggak mau lagi, atau $1 10.000 nggak mau lagi. Dibiarkan mengambang, mengikuti mekanisme pasar, tapi sebenarnya secara intelijen ekonominya, ketika itu mencapai 15.500, BI itu akan datang ke pasar untuk jual dolar, sederhananya begitu. Untuk mengcounter si dolar jangan terlalu tinggi nilainya. Ada rentang yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia, sampai rentang berapa rupiah itu boleh melemah terhadap dolar Amerika. Jadi sebenarnya harusnya kita aman-aman saja. Cuma kita tidak tahu rentangnya itu sampai 17 atau sampai 16 gitu. Tapi sebenarnya kita nggak pernah lagi menggunakan fixed rate, Pak. Negara seperti China atau kita sebenarnya juga pernah. Sebelum 97 itu kita menggunakan sistem kurs tetap. Dan itu tidak kita pakai lagi sekarang. Apa pertimbangannya? Tentu panjang, Pak, pertimbangannya. Itu, Bang Beni? Oke. Baik, Kak. Ada satu pertanyaan lagi nih, Kak, dari Anderson Yeremia. Ini kayaknya anak muda nih yang bertanya nih ya. Jadi ini mungkin untuk mewakili kaum muda pertanyaannya. Bagaimana pendapat Ibu mengenai keputusan anak muda sekarang tentang KPR rumah DP 0%? Apakah itu keputusan yang bijak mengingat prediksi ekonomi 2024 yang akan datang? Apakah baik mengambil keputusan KPR atau baiknya digunakan untuk membangun usaha saja?
Silakan Kak. Oke, tergantung ya. Kalau pertanyaannya hanya pertanyaan ekonomi, saya bilang ambil. Kalau itu kalau itu untuk rumah pertama, ya kan kalau 0% itu artinya kan biaya yang sangat rendah gitu. Kalau ini hanya konteksnya ekonomi, silahkan ambil. Tetapi tentu begini ya, kalau misalkan 0%, lalu yang 0% itu lokasinya terlalu besar biaya yang harus Anda keluarkan in and out untuk melakukan pekerjaan, untuk mendapatkan uang, membayarkan cicilan bulanannya, pertimbangan lagi. 0% tapi setiap hari kos ekonominya, misalkan ongkos dari dari rumah ke itu berapa, kos non ekonominya habis di jalan, dan lain-lain gitu ya, pertimbangan ke sana menurut saya. Ada beberapa teman gitu yang punya, bahkan bukan yang 0% tapi KPR bersubsidi, pada akhirnya rumahnya ditinggalkan. Jadi tergantung lokasinya. 0% itu di mana? Kalau dia masih secara ekonomi masuk terhadap gaji Anda sebulan, kos Anda untuk pulang dan pergi untuk bekerja, karena bekerja itu untuk membayar cicilan, silakan. Menurut saya kalau 0% rumah pertama masih oke gitu ya. Tapi kalau misalkan biaya ekonomi dan ekonominya masih nggak nutup gitu, yang ada nanti pasti Anda merasa itu menjadi aset yang tidak produktif. Susah juga untuk mengalihkan kepada pihak lain. Mungkin tidak banyak orang yang tertarik gitu. Gitu Kak Lita. Baik. Semoga menjawab ya, Anderson Yeremia. Ini kayaknya aku baru pernah tahu nih namanya. Nah itu ya, maksudnya artinya tuh kadang-kadang orang itu berpikir bahwa dipaksain beli rumah, pada akhirnya untuk mencapai tempat pekerjaannya jauh, akhirnya ngekos-ngekos juga gitu ya. Jadi mungkin yang dipastikan adalah apakah cicilannya itu 30% dari pendapatan, kan gitu. Tapi cicilan 30% itu kan juga bukan cuma KPR. Apakah ada cicilan-cicilan lain, terus biaya untuk transportasinya. Jadi yang sebaiknya yang dihitung tuh memang di bagian situ ya, Kak Diana ya. Jadi 0% kalau dia di TOD, jadi begitu kita turun, misalkan kereta atau KRL atau LRT, oke, itu sejauh apapun, tapi transportasi yang mobile, transportasi publik KRL itu kan relatif murah ya, hanya berapa gitu ya. Nah itu sangat bagus karena memang tujuannya pemerintah itu. Ada KRL, ada TOD gitu ya, semacam apartemen itu lebih bagus kalau bisa dapat 0%. Iya. Jadi begitu. Jadi itu tadi mungkin pertanyaan dari tim anak muda ya. Terus pertanyaan tentang emas tadi sudah terjawab ya, Kak Armen. Beli emas aja udahlah. Pakai emas yang banyak. Nabung di Pegadaian. Gitu. Jadi tahun 2022 bisnis apa yang menjanjikan dan apa yang tidak menjanjikan. Bikin nastar tetap menjanjikan, Kak Tio. Lanjutkan bikin nastar. Itu tetap menjanjikan. Apa Kak Diana, bisnis apa yang kira-kira akan booming di 2024? Sebenarnya ya, walaupun itu tampaknya klise gitu ya, karena tadi saya mengatakan bahwa ekonomi digital kita masih 4%, sementara ada banyak tanda-tanda ekonomi yang menunjukkan kita potensinya di sana bagus. Kalau mau kita serius untuk melihat kira-kira bisnis mana yang bisa masuk ke ekosistem digital, itu yang mulai kita akan mulai sekarang kita seriuskan gitu ya. Yang manakah itu makanan atau bukan makanan, ya kita harus, mungkin saya nggak bisa menjawab itu, kita harus belajar dari proses gitu ya. Mungkin Kak Tio sendiri, tapi intinya adalah bisnis yang ada kaitannya dengan bisnis digital itu masih akan sangat besar potensinya di Indonesia ini. Tergantung kita mau masuk yang mananya. Misalkan apakah kita mau menjual produk yang kita produksi langsung, atau kita reseller, atau kita menghasilkan sesuatu yang berbau jasa yang berkaitan dengan bisnis yang mendukung bisnis digital. Tetapi bagaimana kita bisa membaca kira-kira yang mana yang bisa nyantol ke ekosistem digital, karena pemerintah juga akan serius mengembangkan ini. Karena mau tidak mau memang arahnya ke sana. Pasti pemerintah serius mengembangkan ini, tentu ya kita kalau bisa membaca atau berproses, ya kalau itu barang apa kira-kira kita yang punya keunggulan lah.
atau hal-hal lain mungkin yang tidak harus menjadi saya jual barang, tapi paling mudahnya saya jual barang gitu. Asal kita bisa membaca mana yang disukai masyarakat. Kalau bicara produk dan lain-lain mungkin kita sesinya berbeda lagi gitu ya. Seperti apa sih produk yang laku gitu, itu kan sesi lain lagi nanti Kak Lita, Kak Tio. Oke, baik. Ini karena waktunya udah lewat ya. Jadi mungkin itu pertanyaan terakhir. Untuk selanjutnya kita akan ini kali ya. Kita akan menutup dulu sesi tanya jawabnya. Terima kasih Kak Diana untuk penjelasan-penjelasannya. Kalau misalkan Bapak Ibu masih ada pertanyaan, boleh nanti ketemu sama Kak Diana di hari Minggu ya. Silahkan tanya langsung kepada orangnya. Gitu, apakah ekonomi kedepannya itu kita bisa, kalau kita dalam sisi Alkitab, kita yakin bahwa kita bisa akan melampaui ini, sama seperti waktu tahun 2023, mau resesi atau resepsi gitu kan. Jadi 2024 seharusnya masih tetap sama ketika kita masih tetap percaya ya. Jadi itu aja. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke door prize. Ini ada door prize ya, Kak? Harusnya ada. Harusnya ada ya. Berarti Pak Roland ya. Silakan Pak Roland di. Oke, kita ambil 5 pemenang ya. 5 pemenang door prize. Ini tadi saya ada masukin sekitar 25 sampai 27 peserta ya, tapi ini ada yang berkurang. Jadi nanti kalau tidak ada orangnya dianggap batal ya. Sebentar, bisa tolong saya dijadikan co-host? Hadiahnya emas ya Pak? Oh ya, bantu nabung saya bulanan. Oke, sebentar ya. Sebentar. Oke, sudah kelihatan semuanya? Sudah? Oke. Pemenang pertama dari 5 ya. Kita ambil 5 ya. Nanti dapat door prize yang akan dibawakan di gereja. Jika ada di gereja ketemu. Aduh, Fire 21 ini siapa ya? Ini saya nggak kenal nih, Fire 21. Ada orangnya? Tante Nina. Hah? Ibu Nina. Aku. Nina. Ibu Nina. Oh. Oh, oke, siap. Minta tolong dicatat ya, Kak Tio. Enggak, itu salah ketik kali itu, nggak tahu tuh salah pencet kali deh, aneh tuh. Oh ya, oke. Oh, Bu Nina ya. Oke, selamat ke Bu Nina. Tadi doa biar malaikat yang muter, bener. Oke. Pemenang kedua. Door prize. Ya, Ibu Ika dapat door prize di Flame. Pemenang ketiga. Ya, Kak Vivi. Pemenang ketiga. Pemenang keempat. Langsung kirim ke Samosir. Idih, Opung. Oke, pemenang terakhir. Yang bertanya, ya. Selamat ya dapat hadiah. Oke, Kak Tio sudah dicatat semua, Kak? Akhirnya dapat. Sudah dicatat. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Saya tutup Lucky Wheel-nya hari ini ya. Selamat untuk terima kasih Pak Roland untuk hadiah. Terima kasih untuk hadiahnya. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Sebelum kita tutup, kita minta untuk Pak Tatang untuk menutup dalam doa ya Pak Tatang. Silakan Pak. Bapak, kami naikkan syukur kami Tuhan untuk
malam hari ini, di mana ada kabar-kabar yang boleh kami terima pada malam hari ini. Apapun yang boleh kami dengar pada malam hari ini tidak membuat kami menjadi gelisah, tidak membuat kami menjadi takut, tapi biarlah kami semakin mengandalkan Engkau Tuhan di hari-hari kami mendatang. Terima kasih, kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Rosdiana, yang menjadi berkat buat kami. Biarlah Tuhan yang terus sertai Rosdiana Tuhan di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya. Biarlah Engkau memberikan tanda-tanda Tuhan, berikan penglihatan-penglihatan Tuhan akan hal-hal ke depan. Kami percaya Engkau akan memakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Engkau akan membuat dia menjadi berkat buat banyak mahasiswa-mahasiswa yang sedang dalam studinya Tuhan. Biarlah apa yang boleh keluar dari setiap perkataannya adalah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang berguna, perkataan-perkataan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua hamba-hamba-Mu yang boleh hadir pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa tangan kuat kuasa-Mu Tuhan ada atas setiap kami. Berikan kami terus ketekunan Tuhan di dalam apa yang sudah Engkau percayakan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan, sehingga apapun kondisi keadaan yang ada Tuhan di tengah-tengah kami, tapi kami dengan penyertaan-Mu Tuhan, kami akan menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Allah Roh Kudus, Kau baik, Kau sangat baik. Biarlah melalui Flame ini Tuhan, Kau terus bekerja memberkati semua kami dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru Bapa. Terima kasih, dan mari kita buka hati kita, angkat kedua tangan kita, dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta perkenan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita mulai malam hari ini, sampai Tuhan Yesus datang, menjemput curah dan bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih, Rosdiana, terima kasih Litani untuk malam hari ini.